Welcome back to my fourth video. Ini sudah video keempat ya. Kalau kamu belum lihat video-video sebelumnya, lihat dulu video-video sebelumnya. Dan kalau kamu sudah selesai lihat video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang tips belajar bahasa Inggris buat kamu-kamu yang merasa kesulitan gimana caranya belajar bahasa Inggris dengan gampang. Oke, saya akan memberikan semacam sharing bagaimana saya dulu waktu masih sekolah menengah pertama, SMP dan SMA belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya intinya belajar bahasa Inggris itu adalah belajar menambah banyak kosakata. Selain belajar tenses dan grammar ya, penting banget buat kita untuk belajar yang namanya vocabulary. Nah, sekarang kalau dulu nih, saya masih SMP, cara menambah vocabulary saya, biar saya bisa banyak ngomong dan cas-cis-cus, saya punya trik-trik ini. Kan? Yang pertama adalah banyak membaca artikel bahasa Inggris. Nah, buat kamu-kamu sekarang yang bacaan korannya masih berbahasa Indonesia, mending sekarang kamu coba untuk berlangganan majalah atau koran yang pakai bahasa Inggris. Nah, dengan kayak gitu berarti setiap hari kamu akan dihadapkan dengan banyak sekali artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Kamu akan terbiasa untuk membaca itu dan kamu bakal menemukan banyak sekali kata-kata yang mungkin kamu tidak mengerti. Nah, kalau kamu sudah banyak baca dan sudah banyak mendapatkan kata-kata sulit, yang kedua adalah catat kata-kata sulit itu, catat kata-kata yang tidak kamu tahu maksudnya. Nah, setelah kamu catat tadi, selanjutnya adalah kalau kamu mungkin nggak bawa kamus di dekat kamu saat itu, kamu bisa mungkin kalau ada kamus, kamu bisa cari tahu di kamus besoknya atau kapan kamu ketemu dengan kamus gitu ya. Tapi saran saya sih kalau kamu mau pergi kemana-mana, bawa kamus yang kecil atau kamus Oxford yang ya mungkin nggak besar-besar banget, mungkin hanya segini. Lalu setelah kamu catat, kamu cari tahu di kamus apa sih maksudnya dari kata-kata itu. Setelah kamu tahu artinya, yang keempat, catat, coba bikin kalimat dari kata-kata baru tadi. Nah, setelah kamu tahu artinya, kamu harus tahu bagaimana cara penggunaan kata tersebut dalam kalimat kan. Terserah kamu mau bikin satu kalimat, dua kalimat, atau berapapun kalimat terserah. Yang penting kamu sudah familiar mengulang-ulang kata itu, terus kamu bikin banyak kalimat dari kata-kata itu sehingga kamu bisa familiar dengan kata-kata itu. Nah, selanjutnya yang merah ini taruh atau ditempel di tempat strategis. Misalnya di tembok, di meja, di kaca, atau di pintu mungkin, dan masih banyak lagi tempat-tempat. Mungkin kalau kamu suka ngaca, buat cewek-cewek, kalau kamu suka ngaca, lebih baik kamu taruh di sebelah kaca kamu. Jadi saat kamu ngaca, kamu melihat sebelahnya, terus oh artinya ini toh ternyata artinya smile tuh senyum, artinya smart itu pinter, atau dan sebagainya. Atau mungkin kamu adalah orang yang suka belajar, jadi kamu pasti ada di meja belajar, kamu bisa taruh tempel itu di atas meja belajar kamu. Terus setiap kamu belajar, kamu bisa ngeliat sedikit-sedikit, oh kemarin aku baru tahu artinya bicycle itu artinya sepeda, artinya whiteboard itu artinya papan putih atau dan sebagainya. Nah, itu cara yang bisa membuat kamu mengingat-ingat terus. Kalau kamu sudah ingat dengan kata itu, diambil lalu ganti yang baru setiap kamu dapat. Nah, selamat mencoba. Nah, cara mencobanya, saya sudah membuat contohnya. Ini dia.
Ini dulu versi dulu saya banget. Saya masih ingat saya membuat sebuah kertas, terus tulisannya My Little Vocabulary gitu kan. Terus mungkin di situ banyak banget kata-katanya, nggak sedikit ini ya. Ini hanya contoh. Ada perfect yang artinya sempurna, ada smile yang artinya senyum, atau dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu, yang saya lakukan adalah saya tempel di tempat yang bisa saya lihat setiap hari. Oke, makasih. Thanks for your attention. Bye.